Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru SMA Senopati 2020-2021, selamat datang di SMA kita yang tercinta. Ini adalah SMA Senopati ya. Untuk hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Alexander Chandra Wijaya. Saya selaku guru biologi di SMA Senopati ini. Nah, materi yang hari ini yang saya bicarakan adalah materi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya. Oke, langsung ya guys, kita mulai mengenal coronavirus disease COVID-19 dan upaya pencegahannya. Sebelumnya pasti anak-anakku sudah mengetahui info tentang virus corona ini, mulai dari media cetak, media internet, atau media televisi. Sementara di sini saya akan menggambarkan secara umum bagaimana mengenal virus corona ini. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian virus dan pandemi. Yang kedua adalah COVID-19. Yang ketiga, antibodi, bagaimana antibodi itu diproduksi di dalam tubuh manusia. Dan yang keempat adalah upaya pencegahannya. Jadi sebelum kita membahas tentang virus apa sih pandemi itu, kita akan mulai sejarah pandemi dulu. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk apa itu tentang virus, kita akan menjelaskan dulu tentang pandemik, progres pandemik dari tahun 2019 hingga sekarang. Pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, jumlah kasus pneumonia di antara konsumen pasar Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, meningkat secara drastis pada pertengahan bulan Desember 2019. Ditemukannya penyebab virus corona ini ditetapkan sebagai wabah ya. Jadi wabah itu ada penyakit di daerah tertentu, itu namanya wabah. Sementara di tahun 2020 berikutnya, bulan Januari, virus corona mulai menyebar dan menginfeksi penduduk di luar kota Wuhan, bahkan menyebar di seluruh wilayah Tiongkok. Nah, jadi fenomena ini disebut dengan istilah epidemi. Yang tadi yang pertama 2019, tahun 2019 bulan Desember itu adalah wabah, sementara di tahun 2020 bulan Januari sudah mulai berganti istilah dengan epidemi ya. Jadi fenomena ini disebut dengan istilah epidemi, yaitu penyebaran wabah mencapai wilayah geografis yang lebih luas. Oke, kita lanjut ke tahun 2020 bulan Februari. Virus corona yang mulai menyebar dengan sangat pesat sehingga penyebarannya tidak lagi berada pada wilayah tertentu, melainkan menyebar ke seluruh negara. Italia dan Spanyol merupakan negara pertama Eropa yang memiliki kasus kematian tertinggi akibat virus corona. Nah, istilah ini baru akan berganti dari epidemi menjadi dengan namanya pandemik, yaitu penyebaran epidemik sampai ke negara luar sehingga terjadi wabah di negara tersebut. Nah, udah jelas? Tugas kalian nanti di rumah adalah kalian menyebutkan pengertian wabah itu apa, pengertian epidemik itu seperti apa, dan pengertian pandemik itu seperti apa menurut gaya bahasa kalian ya. Oke, kita lanjut ke tahun 2020 bulan Maret. Penetapan status pandemik oleh WHO, Badan Internasional, pada tanggal 11 Maret 2020 dengan total 114 negara terinfeksi virus corona. Wah, banyak sekali ya. Sementara pada bulan 4 2019 wabah virus corona sudah mulai masuk di Indonesia, sehingga sekarang per bulan Juli terdapat 68.079 juta jiwa penderita positif virus corona, 31.585 sembuh, dan 3.359 meninggal. Oke, sekarang kita masuk apa itu virus. Jadi di SMP
Kalian pasti sudah pernah diajarkan oleh guru kalian sebelumnya apa itu virus. Virus adalah organisme mikroskopik yang berukuran sangat kecil yang tersebar di berbagai penjuru dan cenderung bersifat parasit. Jadi antara virus dan bakteri itu beda sekali ukurannya, sangat jauh. Kalau bakteri itu masih bisa dipantau dengan menggunakan mikroskop cahaya, sementara kalau virus tidak bisa, harus menggunakan mikroskop elektron untuk melihat virus corona itu seperti apa atau bentuk-bentuk virus itu seperti apa. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit flu yang serius disebut dengan Middle East Respiratory Syndrome, atau yang lebih kita kenal adalah MERS, dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome. Dari sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome, atau yang lebih kita kenal dengan SARS. COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease, sedangkan 19 karena virus ini baru ditemukan pada tahun 2019. Pasti kalian sudah tahu di mana virus corona tersebut ditemukan, yaitu di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Coronavirus merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Kemudian diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dari menurut informasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, coronavirus merupakan zoonosis, yaitu penyakit yang secara alami menular dari hewan ke manusia. Reservoir utama dari penyakit ini adalah unta, sapi, kucing, dan kelelawar. Jadi yang kalian ketahui di berita-berita bahwa penyakit virus corona ini disebarkan melalui kelelawar itu benar sekali, tepat sekali. Tapi bukan hanya kelelawar, melainkan bisa menyebar di unta, di sapi, kucing. Nah, akan tetapi pada sequence whole genome virus 2019 dilaporkan memiliki kesamaan reseptor sel dengan ular. Jadi akan bertambah lagi hewannya, tidak hanya unta, sapi, kucing, kelelawar, melainkan ular pun juga bisa terkena virus corona. Penyakit pneumonia yang disebabkan oleh virus corona 2019 ini memiliki gejala yang sangat umum seperti penyakit saluran pernafasan biasa, yaitu demam, sakit tenggorokan, batuk, dan flu. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk struktur bentuk virus corona. Di struktur bentuk virus corona itu ada dua bagian yang sangat penting. Saya membahas cuman hanya dua bagian saja yang itu yang lebih spesifik kita pelajari. Untuk yang lebih mendalam lagi kita akan pelajari di materi sekolah, tepatnya di bab virus, jika anak-anakku masuk ke jurusan IPA dan bertemu dengan saya. Oke, kita belajar bagian struktur virus corona. Struktur virus corona itu ada dua, bagian S protein yang lebih kita kenal dengan spike protein dan envelope selubung virus. Ya. Jadi yang pertama adalah bagian S protein. Spike protein merupakan protein antigen. Bisa kalian lihat pada gambar, S protein itu ada di pada ujung dari sel virus corona, bukan sel, melainkan virus corona. Protein antigen utama virus berperan dalam menempelnya virus ke sel inang karena spike protein memiliki RBD, reseptor binding domains. Jadi virus corona di luar sana, di luar rumah kalian itu dalam posisi bentuk kristal, karena virus itu pada umumnya jika dia di luar tidak menempel pada inangnya karena bersifat parasit, dia membentuk kristal. Tapi begitu dia menempel pada inangnya, maka envelope selubung virus terdiri dari lapisan glikoprotein dan protein yang sangat tipis
akan mudah hancur dengan larutan lemak, sabun, bahkan pemutih pakaian pun dapat digunakan sebagai desinfektan. Itulah mengapa kita dianjurkan mencuci tangan sebelum beraktivitas. Benar? Bisa kalian lihat anak-anakku penampakan virus corona dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Jadi bentuknya model virus corona itu tidak ada lain seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya bundar dan dia memiliki duri-duri yaitu spike protein. Sekarang kita membahas tentang mekanisme pembentukan antibodi di dalam tubuh ya. Begitu kita terkena virus corona pada hari pertama, tubuh akan secara responsif mengeluarkan melalui bersin. Bisa kalian lihat pada tabel, virus itu ada, tanda plus itu ada virus di dalam tubuh kita, sementara antibodi masih belum diproduksi. Jadi pada hari pertama seperti biasa virus akan secara responsif mengeluarkan melalui bersin. Pada hari kedua perkembangan virus mulai bertambah, akan respon tubuh akan membentuk pilek, tenggorokan kering, dan sedikit sesak di area dada. Itu hari kedua. Sementara hari ketiga sampai hari keenam tubuh akan merespon dengan sakit demam yang tinggi. Nah, pada saat hari pertama sampai hari keenam itu virus ada di dalam tubuh manusia, sementara antibodi belum diproduksi. Oke, kita lanjut ke hari ke-7. Tubuh masih dalam keadaan demam, akan tetapi antibodi di dalam tubuh sudah mulai diproduksi sampai hari ke-14. Hari ke-14 ya. Jadi bisa anak-anakku pahami mengapa kita disuruh beristirahat di rumah, karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Itu akan membiasakan tubuh kita membangun sistem imunnya, sistem antibodinya pada hari ke-7 dan 14. Next, hari ke-14 jumlah antibodi yang diproduksi oleh tubuh akan sangat tinggi sehingga dapat membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Bisa kalian lihat pada tabel, antibodi di dalam tubuh pada hari ke-14 itu akan diproduksi secara banyak sehingga memakan virus yang ada di dalam tubuh manusia. Virusnya jadi negatif, tidak ada, sementara antibodinya ada. Hari ke-21 pulih. Nah, ini yang menarik pada sistem antibodi pada tubuh kita. Pada hari ke-29 contoh ya, nggak hanya hari ke-29 aja, hari ke-30, hari ke-31 atau berikutnya, apabila tubuh terinfeksi kembali dengan virus yang sama, maka ada yang namanya sel memori akan memberikan signal untuk memunculkan kembali antibodi tubuh dalam waktu 24 jam. Jadi begitu kita kena virus, ya virus corona lagi, jadi kita tidak perlu capek-capek menunggu 7-14 hari untuk memproduksi antibodi, melainkan karena ada sel memori, kita hanya perlu membutuhkan waktu 24 jam untuk membentuk antibodi di dalam tubuh manusia. Oke, seperti ini grafiknya. Pertumbuhan antibodi dalam tubuh manusia seperti yang kalian lihat di grafiknya. Hari pertama, hari 1 sampai ke-6 itu antibodi masih belum diproduksi, masih kosong. Pada hari ke-7 sampai hari ke-14 puncaknya antibodi diproduksi secara massal. Hari ke-15 sampai hari ke-21 antibodi sudah turun dan mulai memakan virus. Hari ke-21 sampai hari ke-24 sudah mulai 0, kosong. Nah, hari ke-24 jika terkena virus lagi, maka sel memori akan memerintahkan tubuh untuk membentuk antibodi selama 24 jam. Tidak perlu menunggu sampai 7 hari. Sama ibaratnya seperti kalian jika punya laptop, komputer, ada flash disk, dimasukkan ke dalam komputer, maka secara otomatis komputer akan membaca data yang ada di dalam flash disk kalian. Jadi tidak perlu lama-lama menunggu kita mencari-cari, wah kelamaan. Nah, itulah mengapa negara Indonesia
memerintahkan warganya untuk tidak keluar rumah alias social distancing. Social distancing, di samping memutus mata rantai virus tersebut, kita dipaksa untuk beraktivitas di dalam rumah agar tubuh kita secara biologis meningkatkan imun dan antibodi. Ya, itu tadi penjelasannya tentang antibodi di dalam tubuh manusia. Ayo jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan virus corona. Jadi sayangi keluarga kalian, sayangi rekan-rekan kalian, jangan sampai dengan adanya kalian yang masih muda, yang jika terkena virus masih kuat, kalian bisa seenaknya jalan-jalan, seenaknya nongkrong di warung kopi, tapi kita tidak tahu bahwa kita sendiri terkena virus corona, sehingga itu merugikan keluarga kita atau merugikan rekan-rekan kita. Oke, anak-anakku, kita masuk ke upaya pencegahan virus corona. Seperti yang anak-anakku ketahui, untuk pencegahan virus corona itu dengan cara yang sangat-sangat simpel ya. Yang pertama, satu, menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat, seperti kalian makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, jangan begadang, dan memakan suplemen vitamin, terutama vitamin C, untuk menjaga agar imun kita tetap stabil. Yang terakhir, social distancing dan stay home. Jadi jaga jarak aman minimal 2 meter, dan jika tidak ada keperluan di luar secara mendadak, lebih baik anak-anakku di rumah, beraktivitas di rumah dan belajar di rumah. Penting yaitu cuci tangan. Jadi pada materi sebelumnya sudah kita pelajari, kita membiasakan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, sangat efektif untuk menjaga kebersihan tangan kita dan bakteri dan virus corona. Karena apa? Karena virus corona itu memiliki selubung envelope tadi yang terdiri dari glikoprotein dan protein yang sangat tipis. Jadi dia mudah larut oleh sabun Baiklin. Kok saya bicara merek ya? Ya pokoknya segala jenis sabun yang bisa melarutkan lemak-lemak yang ada pada virus corona. Dan selalu gunakan air mengalir dan bersih saat mencuci tangan ya anak-anakku. Upaya pencegahan berikutnya, anak-anak bisa menggunakan ada hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer juga sangat ampuh untuk membunuh virus corona dan bakteri yang bersarang di tangan. Yang kedua, desinfektan. Selalu menyemprotkan seluruh tubuh kita dengan menggunakan disinfektan. Disinfektan yang paling ampuh adalah dengan menggunakan air sabun untuk mencegah virus menempel di dalam tubuh kita. Berarti seperti yang kita pelajari tadi ya. Jadi karena selaput dari virus itu, virus corona itu terdiri dari glikoprotein dan protein yang sangat tipis dan mudah larut oleh sabun. Yang ketiga, stay home, tetap di rumah dengan menggunakan pola hidup bersih dan sehat. Dan selalu gunakan masker anak-anakku jika kalian pergi di luar rumah. Yang terakhir, tetap physical distancing, jaga jarak aman minimal 2 meter. Kenali ciri-ciri jika anak-anakku terkena virus corona. Jadi saya tidak mendoakan anak-anak untuk terkena virus corona ya, tapi lebih spesifik mengenali virus corona. Anak-anak harus mengenali ciri-cirinya. Yang pertama, batuk. Yang kedua, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan flu. Jika dirasa semua itu ada di dalam tubuh anak-anak, segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Menurut studi, ada kelompok usia lanjut dengan kasus meninggal antar usia 41 sampai 80 tahun rata-rata usianya, dengan total 773 yang meninggal. Kenapa sih kok usia
lanjut, usia tua yang harus diwaspadai karena sistem imun tubuh yang mulai melemah dan usia lanjut memiliki riwayat penyakit bawaan seperti contoh pneumonia tadi, penyakit paru-paru, penyakit hati, penyakit ginjal, dan riwayat jantung yang berpotensi pada kematian. Jadi jaga mbah-mbahnya anak-anakku, jaga buyut-buyutnya. Jika kalian sowan atau mampir ke rumah mbah orang tua, pastikan kalian sudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dan bila perlu sayangi keluarga kalian dan jangan menyentuh beliau-beliau jika kalian sayang ya. Sekarang kasus penyebaran COVID-19 Sidoarjo, menurut website covid-19 sidoarjo.go.id ada 139 yang meninggal, sementara yang sembuh ada 507 orang, sementara yang positif terkena virus corona ini yang paling mengerikan adalah 2.299 positif virus corona. Oke, kasus penyebaran COVID-19 di Sidoarjo ini harus perlu dipahami anak-anakku. Untuk anak-anakku peserta didik baru SMA Senopati yang saya banggakan, yang saya cintai pada masa pandemi ini, yang sekarang beraktivitas di rumah, mengikuti belajar secara daring atau online, tetaplah ikuti protokol kesehatan meskipun kalian di rumah saja. Kemanapun Anda berada, tetap gunakan protokol kesehatan sebagai panduan, sebagai patokan. Sayangi keluarga dan kerabat Anda masing-masing dengan sama-sama menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Sekarang waktunya kita berterima kasih kepada tim dokter dan tim medis yang menangani kasus corona tepatnya di Sidoarjo, karena mereka lah yang bekerja sebagai garda terdepan, bekerja tanpa mengenal lelah, mengorbankan waktu dengan keluarga, dan bahkan tidak sedikit dokter terbaik Indonesia yang dimiliki sekarang banyak yang meninggal akibat tertular virus corona dari pasien yang ditanganinya. Jadi anak-anakku, jadilah generasi yang cerdas, jangan sia-siakan nyawamu karena virus corona tidak mengenal siapa Anda dan di mana Anda berasal. Jadi ngopinya diberhentikan dulu, di stop dulu, ngopi di rumah sama bapak ibu kalian, apalagi sama adik kalian. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekian untuk materi COVID-19 dan upaya pencegahannya. Semoga bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan situasi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul di sekolah SMA Senopati tercinta ini. Kita bisa sharing, kita bisa belajar kembali, kita bisa berdiskusi tentang pelajaran apapun. Mungkin kalau kalian bertemu dengan saya berdiskusi tentang pelajaran biologi, monggo. Dan masih banyak guru-guru di SMA Senopati ini yang siap melayani anak-anakku tercinta untuk urusan ilmu pengetahuan. Jika kalian sudah menonton video ini, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat video pendek, ya, video pendek tentang motivasi tentang virus corona, dan kalian upload di Instagram kalian dengan hashtag di bawah ini ya, di bawah ini, hashtag di bawah ini, oke? Oke, terima kasih. Sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian, sampaikan salam hangat saya untuk kedua orang tua kalian. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positif. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, like. Terima kasih. Ciao.